sebuah tempat untuk merangkul hati dan mengubahkan kehidupan. Rooftop bukan sekedar sebuah bangunan, ia adalah rumah. Sebuah tempat aman bagi komunitas iman yang hidup dan terus bertumbuh. Bersama-sama kita menempa hubungan yang semakin dalam, merayakan keragaman kita, dan memperkuat ikatan yang mempersatukan kita. Rooftop adalah tempat hidup terjamah oleh hadirat Tuhan, tempat perlindungan di mana kasih-Nya dirasakan, kebenarannya diberitakan, dan janji-janjinya digenapi. Disinilah, di tanah yang ditingkatkan tinggi, kita diangkat pada ketinggian baru dalam iman, pengharapan, dan tujuan. Rooftop berdiri sebagai kesaksian nyata atas visi dan komitmen kita bersama untuk bertumbuh sebagai gereja, untuk berdampak bagi komunitas kita, dan untuk lebih lagi mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. GMS Surabaya Barat mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan yang tak terlupakan di Rooftop. Selamat datang di babak baru yang tidak mengenal batas. Siapkah Anda untuk terbang tinggi? Welcome home to the Rooftop. Shalom, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang melihat semuanya hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua melihat bagaimana karya Tuhan dikerjakan di dalam dan melalui Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan pada kesempatan yang begitu mulia ini, kami juga senang menyambut orang-orang yang begitu luar biasa yang berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Yang pertama, untuk Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Dr. Jane Marie Tulung, STH MPD. Dan kemudian Wali Kota Surabaya yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi, ST, MT, dan Ibu Eri Cahyadi. Dan Kapolrestabes Surabaya yang kami hormati Bapak Kombes Pol Pasma Royce. Dan juga Kapolres KP3 Tanjung Perak yang kami hormati Ibu AKBP Herlina SIK MH. Kami juga senang menyambut untuk Bapak Ibu pemilik tanah dan bangunan dari Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat di seluruh Indonesia yang khusus datang pada hari ini untuk menghadiri dan bersama-sama dengan kami di tempat ini dalam peresmian Rooftop. Mereka berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Bali. Berikan tepuk tangan juga untuk mereka. Haleluya. Dan juga sambutan kepada Bapak Ibu perwakilan dari Otorita Ibu Kota Negara, IKN. Berikan sambutan tepuk tangan yang luar biasa. Kemudian untuk rekan-rekan dari Pakuwon Group. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oke. Dilanjutkan oleh rekan-rekan perbankan dan asuransi. Ya, mereka juga ambil bagian di dalam proyek ini. Lalu rekan-rekan vendor yang kami juga sangat hargai. Kasih tepuk tangan juga Bapak Ibu Saudara. Baik. Lanjut, itu rekan-rekan pers. Dan terutama khususnya untuk Bapak Dahlan Iskan yang kami hormati. Lalu kemudian rekan-rekan penasihat hukum dari LBH Mawar Sharon Surabaya Barat. Dan juga Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia PGLII dan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional BAMAK Nasional. Berikan tepuk tangan. Dan tentunya gembala-gembala Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat yang datang dari dalam dan luar negeri. Berikan sambutan juga untuk mereka. Dan tentunya juga rekan-rekan hamba Tuhan
dari GMS 1. Dan juga tidak ketinggalan, semua jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat yang hadir pada malam hari ini. Wow, luar biasa. Dan baiklah, kami senang dengan sukacita oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa untuk menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang hadir pada malam hari ini dengan sambutan khas Gereja Mawar Sharon. 2, 3, welcome home! Baik, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai acara malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah hadirat-Mu di tempat ini nyata. Kemuliaan-Mu Tuhan, itu dinyatakan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa pekerjaan-Mu begitu luar biasa. Dan Engkau mempercayakan kepada kami untuk melakukannya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biar kasih dan kuasa Tuhan bekerja melalui tempat ini. Menjamah banyak orang yang akan Engkau panggil Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kami mau memulai acara peresmian GMS Rooftop Surabaya Barat pada malam hari ini. Dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Semuanya siap, here we go. One, two. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya.
mengasihi Dia. Dengan iman, mari kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Amin. Let's go. One, two, three, say oh. Say Jesus, Jesus, say Jesus. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Jadikan hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Kami memuji-Mu. Thank you Jesus. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Cuma Tuhan saja. Sing. Oh my life. So of the goodness of God. I
will sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You're so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. With every breath that I am able, with every breath that I am able, with every breath, with every breath that I am able. Biar yang bernafas memuji Tuhan. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kata-kata manusia tidak bisa mencetuskan dan menggambarkan rasa syukur di hati kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Engkau menuntun anak-anak-Mu selalu di rumput yang hijau, air yang tenang, di jalan yang benar. Hati hamba-Mu ya Tuhan Yesus diliputi dengan perasaan hadirat-Mu melebihi kehadiran siapapun di sini. Seseorang yang hadir di sini adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang kami kasih, yang kami sembah. Yang seperti Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Hati hamba mengasihi-Mu. Hati kami mencintai-Mu. Kami sungguh-sungguh direndahkan serendah-rendahnya di bawah kaki-Mu. Tahu bahwa hanya di Kau yang mulia. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba memberikan singkat isi hati-Mu, bukan ceramah saja. Mohon Tuhan Yesus tuntun pengesahan daripada rumah ibadah ini menjadi sungguh-sungguh dan sungguhan rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Glory to God. Sebelum Anda duduk, bolehkah berikan senyuman yang ramah karena Allah adalah kasih pada satu sama lainnya. Terima kasih. Silakan duduk. Saya kalau di dalam hadirat Tuhan, saya nggak bisa pura-pura. Kadang-kadang saya terharu sekali karena saya tahu bahwa hanya Dia yang layak. Salam sejahtera untuk semua orang di tempat ini. Shalom kepada jemaat. Salam hormat juga kepada semua Bapak Ibu pemerintahan gereja. Sangat mendoakan, sangat mengasihi pemerintahan kita. Kita punya pemerintahan yang baik. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang ada di sini. Sewaktu saya berdoa, pesan singkat yang saya bawakan sebagai gembala sidang atau gembala umat, saya mendapatkan sebuah nubuatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kurang familiar dengan kata nubuatan, nubuatan itu adalah suara Tuhan tentang masa kini yang berhubungan dengan masa depan. Nubuatan yang saya terima ada di Yesaya pasal 60 ayat 1-5, tetapi dapat dirangkumkan dalam satu kalimat, yaitu kemuliaan Tuhan terbit atasmu, janji Tuhan bagi GMS Rooftop. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya. Ayat pertama, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dalam doa saya merenungkan firman ini sebelum saya bagikan ke jemaat. Karena rumah Tuhan harus disahkan juga dengan firman pertama-tama di atas segalanya. Dimulai dengan satu kalimat, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. GMS Rooftop ini adalah sebuah kesaksian tentang sebuah kebangkitan. Kata bangkitlah dan menjadi teranglah, kata bangkitlah di sana, bahasa aslinya seperti yang Yesus Kristus pakai untuk membangkitkan seorang anak perempuan dari kematian. Bahasa aslinya bunyinya begini, talita kum. Artinya bangkitlah. Bukan sekedar bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kata bangkitlah di sini ini supranatural. Ini kuasa kebangkitan Tuhan. Bangkitlah dari kematian. Bangkitlah dari keterpurukan. Ini yang kita alami. GMS Rooftop hari ini kenapa saya terharu sekali dan saya tahu semua jemaat juga terharu. Karena ini sebuah testament, sebuah kesaksian hidup yang nyata bagaimana Tuhan membangkitkan kita. Dimulai Januari tahun 2020, ketika kita kehilangan segala-galanya dan apa-apa maupun siapa-siapa. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. 3,5 tahun kemudian lihat hari ini, tidak seorang pun bisa ambil glory. Tak ada seorang pun bisa mencuri kemuliaan Tuhan. This is all by the grace of God. Semua ini kasih karunia Allah. Talita kum ada di sini. Kalau enggak mungkin kita bisa alami ini hari ini. Saya bersyukur. Hati kepingin tersenyum, ketawa dan berkata, Tuhan, terima kasih ya. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Setahu saya, dari terbit matahari hingga matahari terbenam, terpujilah nama Tuhan. Kata terbit itu kan sang surya. Tapi di sini kenapa dikatakan kemuliaan Tuhan yang akan terbit atas kita? Kata terbit di sini bukan bicara tentang matahari atau apa. Maksudnya, semua yang kita alami hari ini hanyalah permulaan. Matahari tidak terbenam atas gereja ini. Matahari baru terbit. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi yang terbit bukan matahari. Yang terbit adalah kemuliaan Allah. Baru mulai. 3,5 tahun perjalanan dengan GMS Surabaya Barat. Ini baru permulaan. Kalau saya secara pribadi, saya 31 tahun di dalam ministry. Di dalam pelayanan. Dan Tuhan selalu ingatkan, aku baru mulai dengan dirimu. Bapak ibu saudara yang saya hormati, bukan hanya GMS Surabaya Barat, tapi semua kita yang mendengarkan hari ini, dengarkan firman Tuhan dan janji di dalam hati. Kalau kita percaya pada Tuhan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat, tidak ada kata game over, karena Tuhan kita memulai sesuatu yang baru. Kata kemuliaan coba saya jelaskan singkat saja. Kata kemuliaan di sini bahasa aslinya adalah kavod. Saya jadi ingat satu kata dalam bahasa Jawa yang mirip ejaannya maupun maknanya, yaitu abot. Abot itu artinya berat. Tapi kemuliaan Tuhan nggak mungkin berat yang maksudnya stres. Kemuliaan Tuhan itu nggak ada stresnya. Depresi juga bukan dari Tuhan. Lalu apa maksudnya kavod? Atau abot itu kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu, artinya sesuatu yang berbobot Tuhan akan lakukan di antaramu. Kata kemuliaan yang kita baca, kemuliaan Tuhan terbit atasmu ini mirip sama bahasa Jawa tadi, abot. Kemuliaan artinya glory, itu artinya berat. Sesuatu yang berat dari Tuhan, bukan sesuatu yang memberatkan. Sesuatu yang berbobot dari Tuhan. Mari kita tangkap dengan iman. Bahwa hari-hari ke depan, peduli amat dunia berkata kita inilah, itulah, pesimislah, krisislah. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami paceklik. Yang saya maksudkan bukanlah berkat jasmani semata-mata. Tapi kerohanian kita tidak akan mati, tidak akan kering. Tuhan tidak kehabisan rencana. Di mana ada kemuliaan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang berbobot dalam hidupmu. Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di perjanjian lama kitab Yeremia berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang kau alami, janganlah trauma di belakangmu nanti. Apapun yang kau alami, percayalah bahwa aku pejunan, kau tanah liat. Aku bisa membentukmu menjadi sesuatu yang hebat. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Tuhan beri bocoran, yaitu rancangan damai sejahtera today, hari ini.
dan memberimu masa depan yang penuh pengharapan. Itulah kabot. Bagaimana kita tahu kalau kemuliaan itu ada di antara sekelompok umat? Gampang, kita melihat sifat. Kemuliaan yang dimaksudkan di sini, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kadang-kadang kemuliaan itu bisa dilihat. Karena Allah itu nyata. Barang siapa menyembah Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Pernah sekali di sebuah tempat di luar negeri, saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan tim dari Indonesia, dari GMS, datang membantu, jumlahnya ratusan yang pergi bersama dengan saya waktu itu. Itu di sebuah kota, bukan di Indonesia, dan itu dikelilingi dengan yang namanya skyscrapers atau gedung-gedung pencakar langit. Gak mungkin angin masuk. Mungkin kalau di tempat-tempat yang pedesaan, angin bisa berhembus. Tapi sudah diblok sama super blok, mana mungkin bisa kerasa angin gimana, tapi angin besar datang. Semua hadirin ketakutan, saya naik ke panggung, itu seperti angin taufan, saya bilang tenang. Ini bukan anginnya roh jahat, ini anginnya Roh Kudus. Kita lihat coba, kalau angin roh jahat, hal-hal buruk terjadi. Tapi kalau anginnya Tuhan, hal-hal baik terjadi. Pada waktu saya mulai nyanyi dengan jemaat, angin itu reda. Dan orang-orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan saya tidak hanya menceritakan teori, semua ini ada buktinya. Semua bahkan sudah ada di YouTube juga. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kemuliaan itu datang dalam bentuk, bukan awan kali ini, tapi dalam bentuk angin. Karena Allah itu pencipta alam semesta. Kemuliaannya itu nyata. Tapi gak selalu tiap hari kita mengalami kenyataan kemuliaan secara fisik. Kadang-kadang kita bisa lihat sifat. Kalau kabot ini atau namanya kemuliaan ini betul-betul hadir di tengah umat, kita bisa melihat sifat mereka berubah. Dari orang yang jahat jadi orang yang baik, orang yang salah jadi orang yang benar. Orang yang bermaksud buruk pada orang lain, lalu bermaksud mulia. Kita bisa melihat kebajikan dan kemurahan. Kita bisa lihat buah-buah Roh Kudus yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Kesabaran itu terjadi. Kalau kita melihat ada kejahatan terjadi di sebuah tempat, kita mesti berdoa kepada Tuhan, gak cukup kita tangkap orang jahat. Karena berarti di situ ada roh jahat yang tidak kelihatan beroperasi. Karena firman Tuhan berkata musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh yang tidak kelihatan di udara. Hawanya gak enak kata orang lah kira-kira begitu. Tapi kalau kita melihat di kelompok umat yang dulunya ini orang-orang yang gimana gitu, tapi sekarang mereka bisa saling peduli. Yang tua bisa membantu yang muda bisa membantu yang tua. Padahal mereka tidak bersaudara, bukan daging dan darah. Bukan darah daging mereka. Tapi mereka dipersatukan oleh iman, mereka saling membantu. Saya rasa di situ ada Tuhan ya. Saya percaya membuat gereja ini adalah gereja, bukanlah gedungnya. Tapi Tuhannya. Gak mungkin orang-orang berkumpul seperti ini, dan satu dengan yang lainnya saling menolong, saling mendoakan, saling membantu. Tidak sempurna, besi menajamkan besi, manusia bergesekan pula. Tetapi kita lihat hari ini manifestasi kemuliaan Allah di GMS tercinta adalah jemaatnya diubahkan hidupnya dan saling mengubahkan. Kavod is here. Ada sesuatu yang secara rohani abot. Dan itu bukan stres. Ada sesuatu yang indah dan berbobot di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata, peterang Tuhan akan terbit atasmu. Langsung bangsa-bangsa berduyun datang. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ayat 4. Anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Kalau saya lihat sekeliling, dari mana orang-orang ini? Saya nggak tahu. Coba lihat sekelilingmu. Ini ayat firman, diperintahkan oleh Tuhan, angkat mukamu, jangan turut ke bawah, jangan pesimis, lihat ke atas, lihat sekelilingmu. Dari mana datangnya anak-anak Tuhan ini? Mereka berhimpun datang, berbondong-bondong datang. Tuhan berjanji akan terus mengirimkan orang berdosa ke rumah ini untuk diubahkan. Kita semua gak lebih baik dari orang yang lain, cuman kita diubahkan dulu. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang percaya, katakan amin jemaat. Ayat 5 terakhir, dengan ini saya selesai. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Inilah nubuatan Tuhan. Tuhan bicara tentang kita now, dan Tuhan juga bicara tentang kita di masa yang akan datang. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa, catat ini, akan datang kepadamu. Kata kekayaan bangsa-bangsa di sini tidak menunjuk hanya kepada kekayaan jasmani atau money. Itu juga bagian dari cara Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memberi makan umatnya yang lapar. Saya percaya tempat ini telah dikhususkan oleh Tuhan agar jemaat yang datang memperoleh berkat. Dan bukan hanya itu, lebih penting dari itu, akan menjadi berkat hingga mancanegara.
Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kita ucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Wali Kota tercinta, Pak Eri sudah ada di sini. Tuhan berkati. Siapa percaya bahwa Tuhan akan terus menambahkan jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan di tempat ini? Siapa percaya di tempat ini kita akan memperoleh berkat? Tapi lebih penting dari itu, di tempat ini kita akan menjadi berkat hingga mancanegara. Ada sebuah janji yang saya terima waktu saya baca ayat 5 adalah banyak orang dari luar negeri akan berbondong-bondong datang ke Surabaya karena gereja ini. Saya berharap sebagai gembala sidang, nanti pemerintah terkasih dan terhormat akan turut meresmikan. Saya berdoa di dalam nama Putra Allah Yesus Kristus, Juru Selamat tercinta, bahwa GMS Rooftop akan menjadi salah satu kebanggaan Surabaya dan Indonesia. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya! Dengan hormat, sebagai sesama manusia, tidak boleh saling mendahului. Dengan rendah hati saya meminta, baik Bapak Ibu pemerintah maupun seluruh jemaat yang saya sangat kasihi, untuk bangkit berdiri. Menghargai segala keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bapak Ibu pemerintah mengizinkan kami menjadi Kristiani di dalam ibadah ini, sebagaimana gereja harusnya begitu. Izinkan kami jemaat dan gembalanya untuk mengundang Tuhan kami yang tercinta, VIP di atas segala VIP, Raja di atas segala Raja, Tuhan atas segalanya, untuk masuk ke gedung ini. Meskipun dia sudah ada, dia maha hadir ya kan? Tapi kita mau secara sengaja mengundangnya untuk masuk ke GMS Rooftop dan tidak datang lalu pergi, tapi untuk tinggal bersama dengan kita selama-lamanya di tempat ini. Jemaat terkasih, angkat kedua tanganmu. Undang Yesus Kristus dari Nazaret itu untuk ada di sini. Turunlah kavod, turunlah kemuliaanmu. Penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Membuka tali sepatumu pun aku tidak layak Tuhan. Serasa seperti ingin melepaskan alas kakiku di tempat ini karena Engkau suci. Yang kutakuti di atas semua yang kutakuti, yang kuhormati di atas semua yang kuhormati, yang kusayangi dan kucintai melebihi semua yang ada di dunia ini. Jesus Christ, Allah, Yesus Kristus. Kemarilah, masuklah di rooftop ini, and never leave us again and again. Turunlah kemuliaanmu, penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Hadiratmu ada di sini saat kami menyembah. Biarkan glory kavod itu kemuliaan turunlah kemuliaanmu, penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Hadiratmu ada di sini saat kami menyembahmu. Turunlah
Silakan duduk jemaat yang terkasih. Haleluya. Kita akan melanjutkan acara kita dan mengundang dengan hormat untuk Bapak Eri Cahyadi STMT selaku Wali Kota Surabaya untuk memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Dr. Jana Mari Tulung, STA MPhD. Yang saya hormati dan saya banggakan Kapolrestabes Kota Surabaya, Bapak Kombespol Pasma Rois beserta jajarannya. Karena kehadiran beliaunya Surabaya menjadi toleransi dan aman. Matur nuwun Pak Kapolres. Yang saya hormati dan saya banggakan Kapolres Tanjung Perak AKBP Herlina. Surabaya wilayah utara jadi aman karena jenengan Ibu. Matur nuwun. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan Gembala Senior Gereja Mawar Saron, Pastor Philip Mantova beserta Ibu Irena Mantova. Yang saya hormati segenap pengurus dan jamaat gereja Mawar Saron. Yang saya hormati Bapak Standi Purnomo Sidi Pakuwon, dari Pakuwon ada tadi Ibu Melinda Teja beserta keluarga. Yang luar biasa. Yang saya hormati guru saya, senior saya yang membimbing saya jadi wali kota Pak Dahlan Iskan. Kenalan Pak. Dan seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini satu kebahagiaan yang saya rasakan. Bahwa Surabaya ketika berdiri tempat ibadah, maka disitulah rahmat Tuhan akan turun di tempat itu. Dan bagaimana Pendeta Philip berdoa. Tidak mendoakan kota Surabaya. Tapi bagaimana di tempat ini. Bisa memberi rangkaian yang terbaik untuk nasional Indonesia bahkan di dunia. Ini menunjukkan toleransi yang luar biasa yang harus kita jaga setiap saat, setiap waktu. Apalah artinya sebuah kota? Apalah arti sebuah wilayah kalau kita tidak bisa menjaga persatuan kita, menjaga toleransi kita, karena kita harus sadar bahwa di Surabaya NKRI harga mati. Tidak ada perbedaan dalam melakukan kegiatan sosial. Tidak ada perbedaan dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Kita tidak pernah melihat agama kita apa, suku kita apa, ras kita apa. Tapi biarkanlah ketika kita beribadah, maka yakinkanlah bahwa Tuhan kita harus sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sehingga dengan diresmikannya gereja Mawar Saron GMS rooftop ini, maka saya memohon kepada Pendeta Philip, setiap ibadah yang dilakukan di gereja ini, doakan Surabaya masyarakatnya tetap bersatu sampai akhir dunia ini.
Tidak ada yang lebih baik di antara kita. Tidak ada yang lebih sempurna di antara kita. Tidak ada yang paling hebat di antara kita. Karena kesempurnaan kita, kehebatan kita, kekuatan kita adalah rasa toleransi yang terwujud dalam bentuk gotong royong dan rasa kekeluargaan sampai hari akhir dunia nanti. Dan saya yakin dengan berdirinya tempat ibadah semakin banyak di kota Surabaya, maka warga Surabaya akan memiliki dasar agama yang luar biasa. Seandainya seluruh warga Surabaya memahami arti keyakinan dan agama, tidak mungkin ada kejahatan, tidak mungkin ada geng motor, tidak mungkin ada orang saling menyakiti. Dan ketika saya mendengar doanya Pendeta Philip, bulu kuduk saya merinding berdiri. Karena apa? Beliau berdoanya tidak untuk dirinya sendiri, tapi beliau mendoakan untuk seluruh umat yang ada di muka bumi. Inilah pemimpin yang sejati. Karena pemimpin di Surabaya bukan seorang wali kota. Pemimpin di Surabaya adalah orang yang bisa berdiri dan mendoakan orang lain untuk bahagia. Itulah sejatinya pemimpin di kota Surabaya. Dan saya yakin seluruh jamaah Gereja Mawar Saron inilah yang membawa berkah untuk kota Surabaya. Karena jenengan adalah pemimpin-pemimpin di kota Surabaya yang saya yakin bahwa Surabaya akan semakin makmur. Surabaya akan semakin maju. Surabaya akan saling bisa membahagiakan satu dengan yang lainnya. Dengan rasa cinta kasih sayang. Seperti yang diajarkan oleh agama kita. Dan yang seperti dicontohkan oleh Pendeta Philip kepada kita semuanya. Matur nuwun Pak Pendeta. Matur nuwun untuk seluruh jamaah Gereja Mawar Saron. Mari kita bersama jaga toleransi di kota Surabaya. Kita lawan semua yang menyebabkan ketidakrukunan di kota Surabaya. Kita lawan yang namanya kekerasan dan teroris di kota Surabaya. Karena Surabaya milik semua agama. Karena Surabaya milik semua ras. Surabaya milik semua suku. Dan saya yakin Surabaya akan menjadi kota besar. Karena kita memiliki Kapolrestabes Kota Surabaya dan Kapolres Tanjung Perak yang luar biasa. Matur nuwun Pak Kapolres, Bu Kapolres, ini yang membuat saya yakin. Dan semuanya sekali lagi terima kasih untuk doanya untuk Kota Surabaya. Dan terima kasih untuk rasa kasih sayangnya sesama umat yang di Kota Surabaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan semuanya. Salam. Sambutan yang begitu meneguhkan setiap kami. Baik, puji Tuhan. Dan berikutnya kami juga mengundang dengan hormat untuk Ibu Dr. Jane Mary Tulung, STH MPD selaku Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Untuk berkenan memberikan kata sambutan di atas panggung ini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, STMP MT dan Ibu Eri Cahyadi. Yang saya hormati Kapolres Tabes Surabaya, Bapak Kombes Pol Pasma Rois, Kapolres KP3 Tanjung Perak, Ibu AKBP Herlina SIK MH, yang saya hormati Pastor Philip Mantova bersama dengan Ibu, yang saya hormati para pendeta, para gembala, para undangan hadirin, ada Pak Dahlan Iskan, ada juga dari Kepala Otorita IKN yang para hadirin sekalian, para undangan yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya lihat di sini banyak orang hebat, banyak undangan-undangan yang baik dari kota Surabaya maupun dari luar kota Surabaya, bahkan dari luar negeri. Sekali lagi mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Seluruh jemaat sekalian yang hadir di tempat ini, yang saya hormati, saya banggakan dan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerahnya yang indah dalam hidup kita. Kita boleh terhimpun bersama di tempat ibadah ini, di gereja Mawar Sharon ini, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur menghadiri acara peresmian Gereja Mawar Sharon Surabaya. Dan selanjutnya izinkan juga saya menyampaikan salam hormat dan ucapan selamat dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia atas peresmian tempat ibadah Gereja Mawar Sharon Surabaya ini. Kepada pimpinan Gereja Mawar Sharon, para gembala, para penyelenggara, panitia penyelenggara, serta para undangan sekalian, para jemaat sekalian. Kiranya peresmian tempat ibadah Gereja Mawar Sharon ini sebagai momentum untuk menjaga semangat dan merawat kerukunan dan harmoni dalam kebinekaan, dalam keragaman dan keanekaragaman. Kita tentu bersyukur bahwa peristiwa tempat ibadah gereja, peresmian tempat ibadah Gereja Mawar Sharon ini berjalan dengan lancar dan sukses, diberkati. Dan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Gereja Mawar Sharon merupakan kelompok strategis yang dimiliki bangsa. Ia merupakan organisasi keagamaan yang hebat. Di dalam gereja ini berkumpul orang-orang hebat, dan acara ini pun dirancang dengan hebat secara monumental. Latar belakang serta reputasi Gereja Mawar Sharon, tempat Bapak dan Ibu beribadah dan melayani Tuhan, melayani umat jemaat, melayani bangsa dan negara, menjaga Republik dalam turut mengarifi masyarakat tidak diragukan lagi. Frekuensi, skala, dan intensitas derap langkah Gereja Mawar Sharon
telah merambah di berbagai sektor kehidupan dan bidang pembangunan, di mana kesemuanya merupakan bidang yang sangat monumental bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa. Tidak ada yang meragukan dan tidak ada pula yang mempertanyakan legasi dan peranannya. Yang justru kita menunggu adalah kelangsungan peran monumental di masa mendatang. Pemerintah berterima kasih atas peran Gereja Mawar Sharon pada saat Indonesia dilanda krisis COVID-19 sehingga bangsa ini resilient. Peresmian tempat ibadah Gereja Mawar Sharon kali ini dapat dimaknai sebagai tebalnya tekad, kuatnya niat, dan membaranya semangat juang mewarisi perjuangan arek-arek Surabaya di masa lalu guna menyongsong Indonesia Emas 2045, Megatrend Dunia 2045, dan bahkan menyongsong mimpi Presiden Joko Widodo tentang visi Indonesia 2085. Kota Surabaya tempat ibadah Gereja Mawar Sharon, 100.000 jemaat dalam 79 gereja lokal sebagai satelit serta 162 gereja perintisan tidak hanya di seluruh provinsi Indonesia, tetapi juga di benua Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan New Zealand memiliki sejarah perjuangan yang kental. Sekali lagi, kota ini merupakan simbol perlawanan. Jika mengenang pertempuran Surabaya pada tahun 1945, ketika rakyat Surabaya terpicu heroismenya dalam berjuang untuk melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Dan dalam konteks ini, pembukaan Gereja Mawar Sharon dapat menjadi simbol bahwa semangat juang itu masih hidup, selalu diremajakan dan terus diperjuangkan tanpa kenal lelah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa sebagai pemerintah, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mengelola urusan agama di Indonesia dan memastikan kebebasan beragama serta kerukunan umat beragama. Selaras dengan konteks ini, pembukaan tempat ibadah Gereja Mawar Sharon Surabaya ini merupakan momen yang akan berubah menjadi momentum dan monumental bagi peningkatan spiritualitas dan literasi keagamaan. Dan jika dianalisis dari perspektif Kementerian Agama dengan mempertimbangkan urgensi dan kebijakan yang ada. Kebijakan Kementerian Agama atau salah satu program strategis Kementerian Agama antara lain adalah penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama, di mana hal ini mencerminkan pentingnya menjaga keberagaman dan menghindari fanatisme, radikalisme, serta ekstremisme agama. Pembukaan tempat ibadah ini menjadi wujud nyata dari upaya penguatan moderasi beragama dengan memberikan tempat bagi umat Kristiani untuk beribadah secara bebas dan merdeka yang dapat dicatat sebagai usaha memperkuat pesan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, tahun kerukunan umat beragama tahun 2023 ini telah dicanangkan oleh Menteri Agama sebagai tahun kerukunan umat beragama di kota Surabaya. Waktu itu dicanangkan pada bulan Januari yang lalu. Dicanangkannya dengan tujuan memperkuat pertahanan dan keamanan NKRI menjelang tahun politik 2024. Pembukaan tempat ibadah Gereja Mawar Sharon dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kerukunan umat beragama. Dengan memfasilitasi tempat ibadah umat Kristen di Surabaya
Ini dapat memperkuat integrasi sosial dan mengurangi potensi konflik antar umat beragama yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada stabilitas politik dan keamanan negara. Kebebasan beragama, pembukaan tempat ibadah Gereja Mawar Sharon juga mencerminkan komitmen Kementerian Agama terhadap kebebasan beragama. Indonesia adalah negara dengan beragam dalam hal agama, keyakinan, sementara kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap warga negara. Kementerian Agama harus memastikan bahwa semua umat beragama memiliki akses yang adil dan setara terhadap tempat ibadah mereka. Dan pembukaan Gereja Mawar Sharon dapat menjadi contoh nyata dari implementasi hak ini dan mencerminkan peran dan fungsi Kementerian Agama dalam memfasilitasi kebebasan beragama. Pengaruh terhadap citra baik umat Kristen dan pemerintah. Pembukaan tempat ibadah Gereja Mawar Sharon dan penandatanganan prasasti terkait juga dapat berdampak positif pada citra baik umat Kristen dan pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di panggung dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mendukung dan memfasilitasi kebebasan beragama serta kerukunan umat beragama. Dan dalam konteks tahun politik, hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedamaian, menjaga ketentraman dan kerukunan demi stabilitas dan keamanan negara. Pembukaan tempat ibadah Gereja Mawar Sharon juga dapat berkontribusi pada membangun solidaritas dan kesatuan internal dan antar berbagai komunitas agama, sebagaimana semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan di masa lalu yang mengedepankan persatuan dan mengatasi perbedaan. Dengan memfasilitasi tempat ibadah bagi umat Kristen, Kementerian Agama ingin memperkuat pesan bahwa toleransi, kerukunan, dan kebersamaan adalah prinsip yang penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Ini beberapa pesan yang bisa kami sampaikan dalam sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mari kita semua menyambut dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur pembukaan tempat ibadah Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan demi memperkuat semangat juang yang diwariskan oleh arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga tanah air di masa lalu. Sambutan ini tidak hanya berarti mengakui hak kebebasan beragama, tetapi juga memperkuat otot solidaritas antar umat beragama dalam membangun persatuan dan keutuhan negara, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan integrasi sosial. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dr. Jane Maritulung. Sekali lagi berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan video pembangunan GMS Rooftop. Selamat menyaksikan. Tombol sebagai simbol dimulainya pembangunan gereja Tuhan. Kita mulai. 3, 2, 1. Inilah groundbreaking gereja
church. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Dan sesaat lagi kita akan memulai sesi pemotongan pita. Tanda resmi dibukanya GMS Rooftop Surabaya Barat. Dan mempersilakan Bapak dan Ibu untuk tamu undangan yang terhormat untuk menempati posisi masing-masing. Dengan hormat, Gembala Sidang Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat yang kami kasihi, Pastor Philip Mantova dan Ibu Irene Mantova. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Juga Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia yang kami hormati Ibu Dr. Jane Marie Tulung, STH MPD, bisa naik ke atas panggung. Juga Wali Kota Surabaya yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi STMT dan Ibu Eri Cahyadi. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kemudian Kapolrestabes Surabaya yang kami hormati Bapak Kombes Pol Pasma Royce. Naik ke atas panggung. Dan kemudian Kapolres KP3 Tanjung Perak yang kami hormati Ibu AKBP Herlina SIK MH. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya founder of Pakuan Group yang kami hormati Bapak Alex Teja dan Ibu Melinda Teja. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kemudian yang kami hormati Pastor Yusuf Sutanto dan Ibu Yusuf Sutanto. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kemudian Sekretaris Umum Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat yang kami hormati Pastor Samuel Handoko dan Ibu Maria Handoko. Dan juga host pastor GMS Rooftop yang kami hormati Pastor Johannes Soni bersama dengan Pastor Rebecca Lipi. Ya, sebentar lagi tempat ini akan diresmikan, ditandai oleh pemotongan pita dari Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih yang sudah bersiap-siap berada di atas panggung. Baik, saya akan memberikan aba-aba. Kemudian nanti Bapak Ibu yang sudah ada di atas panggung siap untuk memotong pita dan meresmikan GMS Rooftop Surabaya Barat. Kami resmikan gedung ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan kita. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan saya mempersilakan untuk Bapak Ibu yang berada di panggung untuk berkenan mengambil foto terlebih dahulu.
Ya. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang dikasih bisa maju. Perkenalan untuk maju ke depan. Mengambil foto terlebih dahulu. Rekan-rekan kameramen bisa mempersiapkan juga. Baik. Kita akan mengambil foto dalam hitungan yang ketiga. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali tempat melewati sisi sebelah kanan. Ya. Baik, luar biasa. And now let's welcome one more time GMS Live. Mari berdiri bersama-sama. Kita memuji Dia kembali. Sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan selamatkan, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamatkan, kuasa-Nya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamatkan, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tuluskan dan selamatkan, kuasa-Nya. Musik Tuhan. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kita melompat bersama-sama. 1, 2, 3, go! Jump, 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 jump. Cuma Tuhan saja. Alasanku
maju, Semua boleh maju. Come on. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara-suara. Come on, maju. Come. Let's go. Jesus come into this place. Here we go. Jesus come into this place. 1, 2, 3, go. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus shine from the rooftop. Open the gates with songs of praise. Jesus shine from the rooftop. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. Calling His name together in one spirit. Jesus come into this place. Jesus come into this place. Angkat kedua tangannya lebar-lebar. Katakan kepada Tuhan Yesus. Jesus come into this place. 1, 2, 3, go. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus shine from the rooftop. Open the gate with songs of praise. Jesus shine from the rooftop. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. Come on. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Come on, music, 1, 2, 3, go. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus shine from the rooftop. Open the gate with songs of praise. Jesus shine from this rooftop. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy, we cry holy, we cry holy. It's the Lord Most High. Hallelujah. Sabtu AOG, Minggu Ibadah Raya Umum semuanya, we will have more. Haleluya. Church, have I told you lately that I love you?
Nggak bisa saya ungkapkan kata-kata. Church is the people. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kau memberkati gedung ini. We're ready. Jangan bawa kami jalan, bawa kami lari dengan Kau. And now we are receiving your blessing in the end. Pada akhirnya kami juga mau menerima berkat-Mu untuk kami pulang ke rumah. Tak sabar weekend ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk gereja yang kami panggil dan kami namakan rumah di dalam hati. Terima kasih untuk gereja ini. Jangan bosan ya Tuhan. GMS 2 terus jalan. Sampai Tuhan datang. 2030 300 gereja. 1000 gereja lokal yang kuat. 1 juta murid Kristus. Terima kasih Tuhan, itu pasti terjadi. Karena kami mengasihi-Mu, karena Engkau mengasihi kami dulu. Terima kasih Tuhan. Kami come on. Berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sungguh kami telah menerima berkat, kami siap lari dengan-Mu. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Suci, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Terima pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Mari kita aktifkan bersama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu, individu lepas individu, family lepas family. Tuhan, terima kasih untuk keluarga GMS ini. Kami terima berkat-Mu, kami bawa damai sejahtera di hati, kami bawa misi di dada kami. Pergilah membawa persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Congratulations, selamat. God bless you. Salam, pada hari yang bahagia ini kita semua berkumpul untuk merayakan pembukaan gereja baru dan mengenang janji Allah yang selalu setia kepada umatnya. Gereja Mawar Saron ini merupakan titik pertemuan bagi para pengikut Yesus Kristus yang setia dan penuh kasih. Tempat suci ini merupakan wujud nyata dari keinginan kita untuk membangun komunitas yang kokoh dan tumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan hadirnya gereja baru ini, saya berharap agar setiap pengikut Kristus merasakan kedekatan dengan Tuhan dan saling menguatkan dalam kehidupan iman kita. Gereja Mawar Saron juga diharapkan menjadi tempat yang mendorong pertumbuhan rohani, memberikan pengajaran yang dalam, dan menginspirasi umat untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Dalam perjalanan ke depan, saya ingin meyakini gereja ini menjadi sumber inspirasi dan pelayanan bagi masyarakat sekitarnya.
dan menjadi tempat bagi yang mencari kedamaian, pengharapan, penghiburan, dan tentang kehidupan yang penuh tantangan. Dan saya juga titip supaya gereja Mawar Saron ini juga bisa hidup bertetangga dengan baik dengan lingkungannya, harus terbuka, bisa berkomunikasi dengan baik sehingga itu menyalurkan kasih itu, wujud daripada kasih itu sendiri. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kita semua, dan saya juga berharap ayo kita semua kompak, kita semua berbagi kasih, berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih mendengarkan semua doa kita. Sekian, terima kasih.